Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang sejarah Islam. Namun sebelumnya saya berharap semoga yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan video ini, yang menyimak video ini, semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan anugerah kesehatan, Allah berikan anugerah kekuatan untuk bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan yang paling penting kita semoga Allah berikan anugerah keimanan, keislaman untuk bisa meningkatkan ketakwaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara sejarah Islam, tentu kita tidak akan lepas dari sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat kita kagumi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, supaya materi kita memiliki sumber, maka saya membawakan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, yang diberikan nama kitab tersebut Khulasah Nurul Yakin. Pada kesempatan ini yang saya bawakan yaitu Khulasah Nurul Yakin juz yang pertama. Dalam Khulasah juz pertama memiliki dua periode, yang mana periode yang pertama kita akan bahas secara tatap muka. Pada kesempatan video ini kita akan membahas periode yang kedua, kaitan dengan awal mulanya turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah permulaan lahirnya ajaran Islam kepada umat manusia. Pada kesempatan tersebut, wahyu Allah berikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia 40 tahun. Muhammad menerima risalah kenabian, kerasulan melalui wahyu yang Allah berikan, ajakan kepada umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pada saat itu beliau sedang beribadah, sedang menyendiri dari keramaian manusia di sebuah gua, sehingga beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan tugas kepada Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam yang diawali dengan ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diturunkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab selalu bertengkar. Golongan tertentu memerangi golongan yang lain. Umumnya mereka adalah orang yang musyrik dan mereka membunuh anak, membunuh bayi, laki-laki bahkan perempuan. Mereka menyucikan patung-patung, bahkan mereka beribadah kepada patung-patung yang mereka anggap suci tersebut, yang tentunya mereka orang Arab sebelum kedatangan Islam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas risalah kenabian kerasulan yang diterima oleh Nabi Muhammad ini tidak amat mudah untuk disebarkan, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajakan beriman kepada Allah yang kita bahasakan dengan berdakwah, yaitu dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu kepada kerabat beliau, saudara beliau, tentang tauhid, tentang persatuan dan berkasih sayang terhadap manusia yang lemah.
Orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri beliau Siti Khadijah, kemudian sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian dari golongan kaum muda yaitu Ali bin Abi Thalib, terus mengajak lagi kepada Utsman bin Affan dan juga Zubair bin Awam. Bisa dikatakan masih golongan kerabat beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada ajakan atau dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah 3 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, mengajak kepada umat manusia secara terang-terangan, jangan melalui dengan cara sembunyi-sembunyi, door to door, sehingga Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan tugas tersebut, berdakwah secara terang-terangan, mengumpulkan kaumnya, dan yang beliau sampaikan yaitu tentang mengabari mereka tentang azab akhirat. Beliau mengumpulkan kerabat, mengumpulkan keluarga, mengumpulkan sahabat untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang langsung pada kala itu dijawab ajakan Nabi besar Muhammad SAW dengan jawaban yang sangat buruk yang dilontarkan oleh Abu Lahab. Ajakan Nabi besar Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah dari wahyu yang beliau terima, yaitu iman kepada Allah, memunculkan respon yang sangat luar biasa, yaitu kemarahan dari bangsa kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kaum Quraisy pada saat itu marah besar terhadap Nabi besar Muhammad SAW, sehingga berdialog beberapa kali dengan paman Nabi Muhammad yaitu Abi Thalib untuk memberhentikan ajakan Muhammad kepada kaum Quraisy supaya beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy mendatangi paman Nabi yaitu Abi Thalib beberapa kali, sampai 3 kalinya, supaya memberhentikan dakwahnya tersebut. Namun Abi Thalib menjadi jembatan, menjadi tentara atau bisa dikatakan sebagai dekeng Nabi Muhammad SAW. Keamanan dakwah beliau dijamin oleh pamannya tersendiri yaitu Abi Thalib, sehingga respon kaum Quraisy terus mengganggu dakwah Nabi besar Muhammad SAW menyebarkan agama Islam yang pertama kali untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ancaman, berbagai macam rintangan yang datang kepada dakwah Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Namun sedikit demi sedikit Islam diterima oleh bangsa Arab. Paman beliau masuk Islam yaitu Sayyidina Hamzah. Dengan masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, Islam memiliki kekuatan yang besar, keamanan yang sangat terjamin, karena Sayyidina Hamzah dikenal sebagai singa padang pasir, sehingga kaum Quraisy tidak berani secara langsung berhadapan dengan Nabi besar Muhammad SAW untuk mengganggu atau secara kasar kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, lalu disusul oleh masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana kita ketahui
sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab, yaitu golongan dari Quraisy yang sangat marah, sangat pemberani melawan dakwah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sudah mempersiapkan pedang untuk mendatangi Nabi Muhammad. Tujuannya yaitu akan membunuh secara langsung oleh pedangnya sendiri. Namun pada kala itu Allah berikan hidayah melalui saudaranya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudaranya yang menyentuh kepada nurani Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga datangnya Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad bukan untuk membunuh, tapi untuk menyatakan ikrar masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Peran yang sangat penting dari perjalanan dakwah menyebarkan agama Islam dari sosok istri tercinta beliau yaitu Siti Khadijah sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar jiwa, raga, namun harta yang melimpah dari Siti Khadijah, semuanya diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk modal berdakwah menyebarkan agama Islam. Namun pada tahun tersebut Siti Khadijah wafat, sehingga ini tahun yang sedih yang dialami Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dari gangguan kaum Quraisy yang terus bertubi-tubi kepada dakwah beliau dan kepada umat Islam yang sudah menyatakan ikrar keislamannya. Gangguan, terus rintangan, ancaman pembunuhan, ditambah lagi dengan wafatnya Siti Khadijah, ini menambah kesedihan kepada perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga pada tahun tersebut, selang beberapa bulan, paman tercinta yang menjadi dekeng dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW, Abi Thalib, juga ikut meninggal dunia, sehingga pada tahun tersebut dijuluki tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Pada tahun ke-11, tahun kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, dan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, dan di sanalah sejarah diperintahkannya tugas melaksanakan, menegakkan sholat fardu yang 5 waktu. Di tahun ke-11 dakwah Nabi semakin meluas. Nabi memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan kepada para pembesar negara yang ada di sekitar Arab pada waktu itu, dan juga di kerumunan manusia yang ada di pasar, dimanapun yang ada kumpulan manusia, Nabi tidak meninggalkan ajakan berdakwah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian dari mereka menolak dengan baik, ada juga yang menolak secara kasar kepada ajakan Nabi Muhammad SAW. Di tahun ini pula 6 orang dari Yastrib masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
Lalu mereka masuk terhadap ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang 6 orang ini mereka menyebarluaskan ajaran Islam tersebut kepada kaumnya, sehingga terdengarlah nama Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Ajaran Islam di Madinah semakin meluas, bukan 1-2 orang, bahkan beberapa baiat, dikenal dengan baiat Aqobah, beberapa orang, puluhan orang, ada yang 73 orang mendatangi Nabi di Mekah dan menyatakan berikrar baiat Aqobah, menyatakan keislamannya. Mereka kembali lagi ke Madinah, menyebarluaskan ajaran Islam di Madinah. Nah, setelah di Madinah banyak yang beragama Islam, yang mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika penduduk Madinah memeluk Islam, penduduk Mekah kian gencar menyiksa Rasulullah dan para sahabatnya dengan cara terang-terangan yang dirasakan oleh kaum yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, kepada umatnya yang beriman kepada Allah, untuk berhijrah ke Madinah dengan berharap secara rahasia, yaitu tidak diketahui oleh penduduk kaum bangsa Arab pada waktu itu. Ketika mereka mendapati banyak dukungan dari para sahabat dan kaum muslimin di Madinah dalam syiar agama Islam, menyebarkan agama Islam, maka kaum Quraisy pada waktu itu sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat untuk mengirim seseorang pemuda dari tiap-tiap kabilah, tiap-tiap golongan, agar berkumpul dan mendatangi kediaman atau mendatangi rumah Rasulullah SAW dan memukuli Rasulullah SAW satu persatu dengan maksud menistakan perlawanan kabilah Nabi ketika mereka menuntut, karena hal tersebut dilakukan oleh semua kabilah. Rencana penyiksaan bahkan pembunuhan kepada Nabi Muhammad, Allah beritakan langsung kepada Nabi Muhammad. Allah memberitahukan hal tersebut dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk langsung berhijrah dari kediamannya, yaitu Mekah, menuju Madinah Al-Munawwarah. Abu Jahal adalah sosok yang memiliki ide yang sangat buruk ketika itu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun rencana tersebut gagal total karena pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Kita ketahui bagaimana perjalanan pengepungan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad secara besar gagal total. Nabi Muhammad keluar rumah secara gentle, yang mana kaum Quraisy yang mengepung pada kala itu tidak melihat sama sekali keluarnya Nabi Muhammad dari rumahnya. Yang mereka pantau yang ada di rumah, yang berada di rumah Nabi Muhammad, justru itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah mengetahui yang berada di rumah Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi Muhammad, yaitu melainkan Sayyidina Ali, kaum Quraisy bangsa Arab gencar mencari keberadaan Muhammad pada kala itu. Berbagai macam cara yang mereka keluarkan, imbalan untuk mendapatkan Muhammad itu ditebus dengan tebusan yang sangat mahal. Hidup atau mati Muhammad akan dibayar oleh mereka. Yang penting mereka menemukan Nabi Muhammad SAW.
Maka perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ditemani dengan sahabat tercinta yaitu Abu Bakar. Mereka berdua secara sembunyi-sembunyi keluar dari Arab dan bersembunyi di sebuah gua karena takut dari ketahuannya perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Di sana banyak kejadian di dalam gua yang menandakan kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana kala itu di gua ada seekor ular yang menggigit Sayyidina Abu Bakar dan menahan sakitnya Abu Bakar karena takut mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dengan mudahnya Allah berikan anugerah kepada Nabi Muhammad menyembuhkan Abu Bakar As-Siddiq pada kala itu yang digigit oleh ular yang sangat berbisa. Dengan waktu yang sangat cepat Abu Bakar As-Siddiq sembuh dengan seperti biasanya kembali. Setelah pengepungan, bahkan kaum Quraisy menemukan Nabi Muhammad bersembunyi di gua, namun Allah berikan keamanan melalui melalui burung merpati yang bersangkar di dalam mulut gua, yang menandakan bahwa tidak mungkin seseorang masuk ke dalam mulut gua, yang mana di tengah-tengah mulut gua tersebut ada merpati yang sedang bertelur. Kalaulah ada manusia yang masuk, tentu ini merpati tidak mungkin ada secara secepat ini memiliki sangkar dalam mulut gua tersebut. Keluarlah Nabi Muhammad dari gua meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah Nabi Muhammad SAW sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh penduduk Madinah, yang sudah banyak dari penduduk Madinah yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Disinilah permulaan kejayaan Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan disinilah kekuatan agama Islam dengan berbagai macam tentara yang disiapkan oleh Nabi Muhammad untuk menaklukkan kota Mekah, sehingga kota Mekah diambil alih oleh Nabi Muhammad SAW, dipersiapkan secara matang di Madinah Al-Munawwarah. Demikianlah materi yang singkat ini saya sampaikan dari sebuah kitab Khulasah Nurul Yakin juz yang pertama. Semoga kita mendapatkan sebuah pelajaran dari sejarah menyebarkan agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW itu tidaklah mudah, sehingga sampai kepada saat ini kepada kita tentu berbagai macam rintangan, halangan, gangguan, bahkan ancaman yang menyebabkan banyak korban nyawa, peperangan, berbagai macam tipu daya, sehingga Islam diharapkan oleh kaum Quraisy tidak menyebar secara luas. Itu terus dikobarkan hingga sampai saat sekarang banyak golongan yang menginginkan Islam ini tidaklah tersebar kepada generasi-generasi Islam, sehingga ajaran-ajaran Islam dipersulit, ajaran-ajaran Islam semakin sedikit peminat-peminat generasi muda untuk mendalami ajaran agama Islam semakin sedikit. Harapan kita mudah-mudahan kita generasi Islam penerus perjuangan Rasulullah SAW dengan mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah, maka kita akan bisa membangun ekonomi
ekonomi diri, ekonomi keluarga, ekonomi bangsa, ekonomi negara, asalkan yang kita pijakan yaitu jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjalankan roda pemerintahan yang kuat, tangguh, berani, karena strategi pemerintahan Rasulullah itu sangat luar biasa. Maka marilah kita mendalami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi apapun kita akan menemukan suri tauladan yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi pintar, jangan jauh dari Nabi Muhammad. Untuk ingin menjadi kaya raya, jangan jauh dari Nabi Muhammad. Untuk ingin menjadi pemimpin yang hebat, yang tangguh, yang kuat, jangan jauh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun harapan kita, cita-cita kita, mari kita dasari sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan materi kali ini ada manfaatnya. Semoga kita semakin kuat keimanan keislaman, mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin siap mendalami agama Islam dan semakin siap menyebarluaskan agama Islam di setiap pelosok yang akan kita singgahi semua dari berbagai daerah. Wallahu a'lam wa rasuluh bimuradi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.